A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang terus menerus kita terima sampai siang hari ini. Jemaah sekalian, kita masih melanjutkan kajian Tauhid Asma wa Sifat. Pada 2 pekan yang lalu kita membahas Allah Al-Azim yang Maha Agung. Siang ini kita lanjutkan Allah Al-Aliyu. Allah disebut Al-A'la dan juga Allah disebut Al-Muta'al. Di dalam Quran banyak yang menyebutkan sebutan-sebutan ini untuk Allah. Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al, itu berarti Allah yang maha tinggi. Allah nyatakan surah Al-Baqarah 255 misalnya, wa huwal aliyyul azim, di ayat kursi ini. Wa huwa, dan dia Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, di surah Al-Hajj ayat 62. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi, yang maha besar. Nah, 2 ayat ini kemudian kita ungkapkan di dalam bacaan sholat, ungkapan kita di dalam bacaan sujud maupun di bacaan ruku'. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ya, maha suci Tuhanku yang maha agung, yang baginya segala puji. Dalam ruku' senantiasa kita baca. Kemudian juga kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setiap sujud kita baca ini 3 kali. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan baginya segala puji. Sujud kita minimal 34 kali, 17 kali 2. Kalau setiap sujud ini dibaca 3 kali, berarti 3 kali 34, ada 102 kali. Itu minimal kita baca. Maka kita perlu dan memang seharusnya kita memahami apa yang kita baca di dalam sholat itu, termasuk di dalam bacaan sujud ini. Di ayat lain Allah disebutkan di surah Al-A'la ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, maha suci Tuhan, nama Tuhanmu yang Al-A'la, yang maha tinggi. Illabtigha'a wajhi rabbihil a'la, di surah Al-Lail. Jadi tetapi yang memberikan semata-mata karena mencari keridhaan Allah yang maha tinggi. Ya mas sekalian, makna-makna Al-Ali atau Al-A'la atau Al-Muta'al. Al-Muta'al disebutkan di surah Ar-Ra'd ayat 9, Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah yang mengetahui semuanya, yang gaib maupun yang nyata. Dia maha besar, dia maha tinggi. Ya mas sekalian, banyak mufasir menafsirkan nama-nama Allah ini. Di antaranya Allah maha tinggi itu bermakna Allah ada di atas segalanya, ya, lebih tinggi dari segalanya. Allah paling tinggi dari segalanya, paling tinggi kekuasaannya, paling tinggi ilmunya, paling tinggi hukumnya, paling tinggi apa saja. Wa huwal qahiru fawqa ibadih,
Dialah yang maha berkuasa atas hamba-hambanya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb, Tuhan yang berkuasa di atas mereka. Ada Al-An'am 18, kemudian juga An-Nahl 50. Kemudian juga Al-A'la ini juga diartikan sebagai Allah itu berada di langit, di atas, di langit. Di surah Al-Mulk ayat 16-17 ya, disebutkan A'amintum man fis samai ayyahsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Ini ayat 16-nya. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia Allah yang di langit? Ya. Di sini disebutkan man fis sama. Allah dialah yang berada di langit. Tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang. Atau ayat berikutnya 17, am amintum man fis samai ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit, Allah yang di langit, tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Ini ayat-ayat, dan juga di hadis yang saya kira ini hadis yang juga sangat terkenal juga. Nabi SAW di hadis riwayat At-Tirmidzi menyebutkan Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ya. Ar-Rahman disebutkan di sini irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang menyayangi akan disayangi oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Sayangilah yang ada di bumi, sesama makhluk, sesama manusia. Niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit, yaitu Allah. Jadi Al-A'la ini juga berarti yang di langit ya. Ada seorang wanita budak ditanya Rasulullah, dalam satu hadis sebutkan Allah tanya kepada dia, di manakah Allah? Kemudian wanita itu menjawab, Allah itu di langit. Kemudian ditanya, siapakah aku? Engkau adalah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW menyatakan, merdekakanlah dia, sesungguhnya dia orang yang wanita beriman. Satu lagi jamaah sekalian, jadi kalau kita detailkan itu ada 10 makna Al-A'la itu. Jadi misalnya satu lagi, Allah Maha Tinggi, bermakna Allah mengangkat makhluknya dari rendah menuju tinggi. Bal rafa'ahu wa ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Ini kisah Nabi Isa alaihissalam ketika dikejar-kejar Bani Israel mau dibunuh, kemudian Allah mengangkatnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan pada kisahnya kemudian yang ditangkap Bani Israel itu orang yang diserupakan dengan Isa. Ini pada ayat selanjutnya. Sehingga yang mereka tangkap dan mereka salib bukan Isa, bukan Isa, tapi orang yang mirip dengan Isa. Makna satu lagi jemaah sekalian yang terakhir adalah bahwa Allah SWT menurunkan dari atas, menurunkan Al-Quran secara langsung ya, melalui malaikat, kemudian diteruskan oleh Nabi SAW. Tanzilul kitabi minallahi azizil hakim, Az-Zumar ayat 1. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang maha mulia dan maha bijaksana. Demikian jemaah sekalian sedikit yang bisa saya sampaikan. Terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dari ini adalah mari kita terus bersikap tawadhu, bersikap rendah, dan jangan merasa tinggi dan jangan meninggikan diri. Sebab kalau orang merasa meninggikan diri akan merendahkan orang lain. Nah,
kita tetap tawadhu, jangan sampai kita sombong. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.